Shalom, Bapak Ibu, seluruh pelayan Injil se-Jawa Barat. Hari ini kita tiba pada hari yang ke-10 dalam seluruh rangkaian doa Jawa Barat. Dan topik kita pada hari ini diberikan kepada saya tentang domba yang hilang dari Lukas pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam pasal 15 saja dalam kitab dalam Lukas 15 ini, kita boleh melihat di sana Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya dalam 3 perumpamaan, yaitu tentang pertama-tama perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, kemudian anak yang hilang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya menjelaskan selanjutnya kebenaran firman Tuhan ini, baiklah kita melihat sebuah contoh ilustrasi, contoh seorang yang bernama Dewi, berusia 25 tahun, kehidupannya begitu gelap, kehidupannya bergelimang dengan dosa dan hidup dalam perjinahan. Bahkan pada suatu kali dia datang kepada seorang hamba Tuhan, ingin konseling, terbuka, membuka hidupnya dengan harapan supaya dia mau keluar dari kehidupan lamanya dan ingin bertobat, supaya ingin mengalami perubahan dan ingin kembali ke jalan Tuhan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika dia menceritakan pergumulan dan masalah kehidupannya yang gelap, dan bahkan tentang perjinahan yang pernah dilakukannya kepada hamba Tuhan ini membicarakannya kepada orang lain. Dan kemudian pada suatu kali dikatakan dia mendengar sendiri bahwa pendeta atau hamba Tuhan ini memperguncingkan, membahas tentang kehidupan yang dia telah terbuka kepada hamba Tuhan ini. Sehingga ketika dia mendengar, dia mulai merasa sedih dengan apa yang dilakukan, tanggapan dari seorang hamba Tuhan yang dia harapkan supaya menolong dia untuk berubah, malah menjadi perguncingan. Bahkan akhirnya orang-orang pun menghindari dia dan memandangnya menjadi pribadi yang remeh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, contoh yang saya sampaikan tadi tentang ilustrasi tentang Dewi yang terhilang, Dewi yang tersesat mau kembali kepada Tuhan. Dan juga di dalam Lukas 15 ayat pertama tadi digambarkan, diceritakan di sana bahwa Tuhan Yesus di dalam Lukas 15 ayat 1, suatu hari kedatangan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus bukan hanya berbicara, bahkan Ia makan dengan mereka. Melihat apa yang Tuhan Yesus buat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengkritiknya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberi jawab kepada orang Farisi dan ahli Taurat dengan sebuah perumpamaan tadi tentang domba yang tersesat. Betapa berharganya satu domba yang tersesat, domba yang nakal, domba yang telah jatuh dalam dosa, sehingga ia akan meninggalkan 99 domba yang baik dan mencari domba yang tersesat yang satu. Bapak Ibu, melalui perumpamaan ini kita semakin menyadari betapa Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi tentang Dewi, hanyalah sebuah contoh dari seorang yang tersesat ataupun seorang yang domba yang terhilang. Ketika ia mencoba datang kepada Tuhan, ahli-ahli Taurat malah mengkritik. Bukannya membawa keluar dari jurang dosa, malahan mendorong seperti Dewi, seperti orang yang berdosa, semakin dalam karena kritik dan perilakunya dari para ahli-ahli Taurat. Yang digambarkan juga mungkin dari para hamba-hamba Tuhan ataupun dari orang-orang yang hidup benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dari perenungan ini, di manakah kita sebagai hamba Tuhan? Di mana posisi kita sebagai hamba Tuhan melalui perumpamaan domba yang hilang ini? Apakah kita memiliki hati yang penuh
belas kasihan seperti hati Tuhan Yesus, melihat jiwa-jiwa yang terhilang, apapun dosa dan kesalahan mereka. Apakah kita sebagai hamba Tuhan ada hati untuk mengabarkan Injil, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang? Ada banyak seperti Dewi di sekitar kehidupan kita, tersesat seperti satu domba yang tersesat terhilang. Adakah kita sibuk hanya memperhatikan yang 99, ataukah kita mulai berpikir dan punya belas kasihan mencari satu yang tersesat seperti yang digambarkan melalui perumpamaan ini? Ada satu lagu yang indah berbicara tentang berikanlah pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, berilah keberanian bagi kami. Taruhlah hati yang mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kiranya Tuhan tolong kita punya belas kasihan, punya kepedulian, mencari orang-orang yang terhilang, tersesat, untuk kita bawa kepada Tuhan.